Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Apa kabar pagi hari ini? Jumpa kembali kita dalam Mutiara Pagi untuk edisi Minggu 23 November 2025. Saya Ani Purnama, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda. Hari ini kita akan bersama-sama menimba ilmu agama dari Ustadz Izul Mutakin MTHI. Beliau adalah pengurus Lembaga Dakwah NU Kabupaten Sumeneb. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana urgensi ilmu dan ibadah dalam perspektif Al-Ghazali. Saya sapa terlebih dahulu Ustadz Izul. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustadz, tetap semangat ya. Alhamdulillah, harus tetap semangat untuk menebarkan manfaat. Iya, harus tetap semangat. Nah, kalau di Sumeneb ini sekarang sedang hujan, Ustadz. Bagaimana Ya, dengan di tempat Ustadz sendiri? di daerah Ganding dan sekitarnya lagi gerimis. Namun Gerimis tetap ya. semoga tetap aktivitas kita bisa terus memberikan kemanfaatan dan mengambil kemanfaatan. Amin. Iya, dan juga semoga gerimis atau hujannya menjadi sesuatu yang barokah buat semuanya ya Ustadz. Ya, amin, amin, Baik, amin. Insya Allah, amin. Hari ini sudah tidak sabar nih mau belajar sama Ustadz Izul tentang urgensi ilmu dan juga ibadah dalam perspektif Al-Ghazali. Barangkali sebelum kita mulai dialog, silakan sebagai mukadimah Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat ilmu dan ibadah. Ini dua nikmat yang luar biasa dan tidak bisa kita tawar. Ilmu dan ibadah ini adalah anugerah yang luar biasa, dan dua hal ini tidak bisa kita tawar dalam artian kita wajib memiliki ilmu dan kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamullah kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah a'lamul ulama, paling alimnya para ulama. Artinya para ulama mendapat ilmu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seseorang yang lebih alim tentang kitab Allah dan tentang segala ilmu yang Allah turunkan ke muka bumi ini daripada Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada orang yang paling semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala daripada Rasulullah Muhammad SAW. Maka beliau adalah contoh dan teladan bagi kita semua di dalam hal ilmu dan juga dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan tema yang sangat penting bagi saya. Nah, sekarang kenapa saya menggunakan perspektif Al-Ghazali? Karena Al-Ghazali itu adalah rujukan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bidang tasawuf. Jadi tasawufnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terkoneksi kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi dan kepada Imamuna Al-Ghazali. Nah, dan ini menjadi konsumsi yang sering dipakai di dalam mayoritas pondok pesantren. Maka oleh karena itu penting bagaimana kita itu mengetahui dua sisi ini yang menurut saya itu bagaikan mata uang. Bagaikan mata uang, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara ilmu dan ibadah. Maka oleh karena itu
Sehingga Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin, begitu juga dalam syarahnya yaitu Sirajut Talibin, diterangkan tentang urgensi antara ilmu dan amal itu, sehingga beliau mengatakan demikian, bahwa li ajlihi ma khuliqatis samawati wal ard. Bahkan sebab ilmu dan ibadah Allah menciptakan langit dan bumi ini. Dengan ilmu dan ibadah ini kita bisa melihat karya para ulama. Kita bisa mendengar mau'idhah dari para ulama. Bahkan kita bisa mondok di pondok pesantren. Kita bisa sekolah di sekolah yang kita tuju. Tidak akan ada mungkin sekolah atau madrasah tanpa ada ilmu. Tidak akan pernah ada mungkin universitas yang besar kalau di dalamnya tidak ada ilmu. Jadi ilmu dan ibadah itu penting. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan itu demi ilmu dan ibadah ini. Oleh karena itu penting, dua dalil yang perlu kita ketahui betapa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu terkait tentang ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Ini menurut Al-Ghazali landasan betapa bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan Allah menurunkan perintah di antara keduanya. Apa tujuannya? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian memiliki ilmu, pengetahuan bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, maha kuasa terhadap segala sesuatu. Nah, ini cukup sebagai bukti bahwa ilmu itu merupakan alasan kenapa Allah, bagian dari alasan kenapa Allah menciptakan langit dan bumi ini. Nah, lita'lamu, agar kamu memiliki ilmu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwa Allah meliputi ilmunya terhadap segala sesuatu. Jadi ilmu ini penting, urgen dalam kehidupan kita. Nah, kemudian alasan yang kedua, urgensi ibadah. Kalau tadi dalil tentang urgensi ilmu, sekarang yang kedua adalah bukti atau dalil tentang urgensi ibadah. Kenapa ibadah itu penting? Maka Allah juga menegaskan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah menegaskan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ, sungguh aku tidak menciptakan jin, wal insah, dan manusia, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, jadi penciptaan jin dan manusia, Allah ciptakan jin dan manusia itu, ya tujuannya apa? Liya'budun, agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua dalil ini merupakan sebuah dalil yang luar biasa. Fondasi yang kita bisa jadikan pijakan bahwa ilmu dan ibadah itu penting. Maka oleh karena itu, kita seorang hamba Allah yang kalau betul-betul ingin menghambakan diri kepada Allah, maka kita betul harus memiliki ilmu pengetahuan tentang ibadah kita. Karena tidak mungkin kita melakukan sebuah ibadah tanpa adanya ilmu. Jadi dua permata antara ilmu dan ibadah ini permata yang luar biasa, sehingga kata Imam Ghazali, huma jauharani. Jadi ilmu dan ibadah itu merupakan dua sisi permata, adalah dua permata yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kita penting bagaimana kita sebagai hamba Allah di dalam menghamba agar tidak salah dalam menghambakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu adanya ilmu, dan ilmu perlu dengan adanya ibadah. Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa pengamalan, dalam hal ini ibadah dalam pengamalan, yaitu tidak bagaikan pohon yang tidak berbuah. Bagaimana pohon yang tidak berbuah? Maka manfaatnya tidak bisa diharapkan. Ini yang terpenting. Ini pijakan kita yang pertama. Yang kedua adalah, begitu juga kalau dibalik. Bagaimana kalau hanya ada ilmu tanpa beribadah? Maka ketika hanya ada
Ada ibadah tanpa ada ilmu, misalkan ibadah saja tanpa ilmu tidak mungkin terjadi. Karena bagaimanapun saja kata ulama, beliau mengatakan demikian, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang melakukan amal ibadah tanpa berdasarkan ilmu, maka seluruh amal ibadahnya ditolak oleh Allah dan tidak diterima. Maka tidak mungkin ada sebuah ibadah yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya ilmu tentang ibadah itu sendiri. Maka dua hal ini adalah hal yang urgen dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu kita kita terus menambah ilmu kita untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf, generasi Gen Z saat ini lebih mementingkan untuk mencari yang sifatnya materi, yang sifatnya harta, yang sifatnya benda, yang menuju kepada kekayaan, atau bahkan memapankan karir, atau bahkan meluaskan jaringan bisnisnya. Tapi mereka lupa terhadap untuk menggali potensi keilmuannya untuk memperbaiki ibadahnya. Demikian. Iya, baik. Terima kasih Ustadz Izul. Dan saya pagi ini juga mengundang pendengar yang akan bergabung. Silahkan di 3 jalur telepon 665 396 662 317 atau di 0811 3345 101. Sudah ada yang bergabung, Ustadz, saya terima dulu. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Iya, dengan Anwar di Tonduk Raas, betul? Iya, dengan Mas Anwar di Tonduk Raas, Mbak Ani. Iya, baik. Silakan langsung dengan Ustadz Izul. Ini tentang urgensi ilmu dan ibadah dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Assalamualaikum Kiai Izil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Kiai. Ada salah satu orang melakukan ibadah, ilmunya juga mapan. Tapi dalam ibadahnya itu tidak bisa menjaga haram dan halal. Bahkan di dalam ibadahnya itu dibuat main-main, dipamer-pamerkan ke orang lain. Dan juga barang haramnya itu terus berjalan, Pak Ustadz. Itu gimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Ustadz. Baik. Dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratul Syekh Imam Kiai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, di dalam kitab itu dikutip, limadza yuta'allamul ilmu? Kenapa kita harus belajar ilmu? Jawabannya satu, liyuttaqa bihillah, agar dengan ilmu itu kita bisa bertakwa kepada Allah. Nah, ketika ada orang yang hanya bertambah ilmunya namun tidak semakin baik dirinya, atau bahkan tidak semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu yang disebut dengan pepohonan yang masih belum berbuah. Jadi pepohonan yang masih belum berbuah. Artinya apa? Dia hanya memiliki pohon, tapi pohonnya masih belum menghasilkan buah. Nah, maka oleh karena itu yang diharapkan dari ilmu itu bukan hanya sekedar bertambah, tapi bagaimana ilmu itu menjadi alat untuk kita semakin mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah satu imam yang ditanyakan, saya temukan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Saya temukan, ada salah satu imam ditanyakan, "Wahai imam, kenapa kau tidak mengarang ilmu tentang zuhud? Itu kan baik," katanya, tentang zuhud. Apa zuhud itu? Yaitu kita berpaling dari dunia untuk menuju akhirat. Artinya kalau kata orang Madura, katunya ni kan nampek, ini zuhud namanya. Kalau tunya ni kayak tampek menjadi Madura, ini zuhud. Nampek katunya. Nah, kenapa kau tidak belajar tentang masalah zuhud itu? Loh, aku sudah mengarang banyak. Yaitu apa? Di dalam kitab saya ada kitab tentang babul buyu, bab tentang jual beli. Nah, artinya apa? Ketika kita melakukan transaksi atau berdagang, berbisnis, menggunakan ilmu sesuai dengan ilmu agama, maka kita termasuk orang yang zuhud. Kenapa? Karena esensi orang yang zuhud itu adalah yang menghindar dari segala apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi ketika kita belajar tentang fikih dengan baik, bagaimana kita buyuk tentang jual beli,
dengan baik, bagaimana transaksi yang dihalalkan di dalam syariat, apa transaksi yang diharamkan di dalam syariat, sehingga kita melakukan transaksi perdagangan sesuai standar syarak, maka itu sebetulnya kita ada termasuk orang yang zuhud. Nah, berarti ketika ada orang yang secara ilmu bertambah, secara ilmu dianggap mantap, tapi ingat belum tentu mapan ya, karena ilmu yang mantap belum tentu mapan. Kalau sudah ilmunya mapan berarti sudah terimplementasi dalam kehidupan. Nah ini, maka ketika ada orang yang hanya mantap ilmunya tapi dia tidak semakin baik tingkah lakunya, maka berarti itu adalah ilmu yang hanya sebatas alat saja, tapi alat itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah demikian. Ya, baik. Itu ya, Mas Anwar sudah dijawab oleh Ustadz Izul. Ada yang bergabung lagi, Ustadz saya terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ini dari saudaranya ini dengan Putra Setia, betul ya? Ya. Baik, silakan Putra. Assalamualaikum Bapak Kiai Izul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Putra. Saya mau tanya Pak Kiai. Ini kan Suaranya kurang terdengar. Iya. halo? Iya, Iya, silakan. halo? Ini kan mengenai masalah ibadah dan ilmu. Ini Iya. kan yang saya tanyakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaan saya, banyak orang-orang yang sholat tapi masih mencuri dan lain sebagainya. Pokoknya intinya banyak orang yang sholat masih berbuat dosa. Katanya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa orang-orang yang sholat mencuri dan lain sebagainya yang dilarang-dilarang? Pokoknya yang mungkar berjalan, yang perintah Allah juga berjalan. Ini bagaimana Pak Ki? Apakah ada orang yang bertanya soalnya sama saya, apakah hadis itu terbalik atau gimana katanya Pak Kiai? Mohon penjelasan. Itu bukan hadis, ayat ya. Itu ayat bukan firman hadis. Allah. Oh, sudah ditutup. Tidak Baik. apa-apa. Silakan Ustadz Ya. langsung dijawab atau saya terima dulu, ada penelpon lagi nih Ustadz. Tunggu dulu biar Ya, tidak dijawab dulu ya. Baik, selesai silakan. jawabannya. Baik, Silakan. untuk Mas Putra, nama aslinya Pak Ipung itu. Saya itu sering komunikasi langsung dengan saya. Oh, Komunikasi langsung. alhamdulillah. Baik. Iya, iya. Baik, Pak Putra ya yang ada di Tonduk Reas. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah dalam Al-Qur'an tadi itu, sesungguhnya salat itu bisa mencegah orang yang salat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa kenyataannya ternyata para maling itu memang banyak yang mereka yang salat. Ya, para koruptor mereka salat semua, misalkan contoh ya, koruptor salat semua, atau bahkan para penjahat banyak yang salat. Mohon maaf sebetulnya bukan salah salatnya, tapi kembali lagi. Salat yang betul-betul dilakukan, muqimis salat. Ini yang doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni muqimas salat wa min dzurriyyati, kata Nabi Ibrahim, doanya kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku termasuk orang-orang yang betul-betul menegakkan salat. Nah, orang yang menegakkan salat ini bukan hanya yang penting salat, tapi dia adalah apa? Bagi dia salat itu penting. Beda loh, yang penting salat dengan salat itu penting. Beda. Di balik kalimatnya menjadi beda. Jadi sholat yang hanya asal-asalan, sholat yang hanya yang penting sholat sekalipun mepet waktu yang pertama ke waktu yang kedua, sekalipun wuduknya nggak sempurna, sekalipun rukunnya nggak sempurna, yang penting sholat. Nah, sholat yang demikian tidak akan menjadi rem dalam kehidupan kita, tidak bisa menjadi pengendali dalam kehidupan kita. Jadi iqamatus sholat, yang disebut menegakkan sholat itu adalah apa? Iqamatus shalah bi arkaniha wa bi sunaniha wa bi dhawahiriha wa bi bawatiniha. Nah ini. Jadi yang disebut menegakkan salat itu adalah apa? Menegakkan salat yaitu rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, lahiriah dari salat itu dan batiniah dari salat itu. Karena orang salat itu zahiran wa batinan. Yang salat itu harus lahiriah dan batiniah seharusnya. Nah, jadi terkadang banyak orang yang penting sholat, ya berarti dia mementingkan zahiriyah saja.
mementingkan gerak tubuh saja, mementingkan gerak tangannya, bagaimana model rukuknya, bagaimana model sujudnya, tapi dia tidak mementingkan sholat hatinya. Sholat itu silah sebetulnya, sambungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak loh, ya termasuk saya mungkin ya, masih belum baik sholat saya ini. Kenapa? Karena kalau saya nyuci baju dan baru dijemur, kemudian sholat, dan kemudian ada hujan yang turun, saya ingat tuh sama jemuran saya. Aduh, Ya Allah, emannya. jemuran di luar, kok sudah hujan. Jadi ya sholat yang seperti saya ini, wah masih belum bisa menjadi Belum khusyuk apa ya, namanya, Ustaz. rim cakram dalam kehidupan saya sebetulnya. Jadi Maka yang terpenting adalah intinya apa, Ustadz? Jadi intinya intinya apa? adalah apa? Berarti sholat dia masih belum iqomah, belum menegakkan sholat. Kalau belum sudah betul-betul menegakkan sholat, yaitu lahir dan batinnya sudah betul diperhatikan dalam sholat, pasti sholat itu akan menjadi rem cakram dalam kehidupan kita. Atau ada yang salah barangkali, ada sesuatu yang salah dengan sholat kita gitu ya, Betul, Ustadz. betul, betul. Insya Allah. Ya, sudah ada pendengar yang bergabung lagi. Silakan, rupanya ramai sekali pagi ini. Halo, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Wah, terputus, baru saja dirasani. Ya, Ustadz, ini masih tentang perspektif ilmu dan juga ibadah, urgensi ilmu dan ibadah dalam perspektif Imam Ghazali. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dari BRJ Supriyadi, betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ania. Baik, Saya silakan. pendengar istiqomah ini berarti. Iya, silakan dengan Ustadz Izul. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kurang terdengar. Saya ingin tanya Ustaz, misalnya saya di dalam sholat itu kurang kekhusyuan. Yang kalau saya membuat khusyuk, bacaan apa Ustaz? Kayak gini. Ya. Saya membuat khusyuk kayak gini. Soalnya mungkin saya kurang khusyuk Ustaz, kayak gini. Baik. Iya, untuk Mbak Titi bersama Ustaz, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Supriyadi, terima kasih dengan Ani di sini ya. Silakan Ustadz. Baik, Bagaimana? Apakah ada bacaan-bacaan khusus supaya Ya. sholat kita tuh lebih khusyuk? Kayak tipsnya Khusyuk. gitu Ustadz. Ya, betul. Maka ilmu kita bagaimana ilmu ini menambah kekhusyukan. Di antara salah satu memang kenapa kita belajar ilmu, terutama ilmu yang kita butuhkan di dalam ibadah kita, agar kita mudah khusyuk. Kenapa? Karena ilmu itu ketika kita sudah tahu terhadap ibadah, tentang ilmu dan tentang ilmu yang ibadah kita akan lakukan, kita tahu, kita akan semakin khusyuk. Maka oleh karena itu, khusyuk ini penting. Bagaimana kata Mas Supriyadi tadi, apakah ada amalan khusus untuk agar kita bisa mudah khusyuk? Yang pertama, jangan lalu ke amalan dulu. Jangan lalu ke amalan. Jadi khusyuk ini memang anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu doa Rasulullah itu adalah apa? Ini bisa diamalkan juga oleh kita. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah. Kami berlindung dari apa? Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha', dari hati yang sulit khusyuk. Wa min 'ainin la tadma', dan dari mata yang sulit menangis kepadamu. Jadi ini doa yang luar biasa ini. Doa yang Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Sebetulnya panjang tapi saya ambil inti-intinya saja. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak manfaat, dari hati yang tidak khusyuk, ya, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya panjang doanya. Nah, jadi ketidakkhusyukan ini membuat hambar ibadah kita. Jadi ibadah kita menjadi hambar. Seharusnya ibadah itu kan nikmat, kita nikmati. Tapi kenapa hambar? Karena tidak ada kekhusyukan di dalamnya. Kenapa tidak ada kekhusyukan di dalamnya? Koneksitas tidak ada, koneksi hati tidak ada.
Mohon maaf. Allahu Akbar. Nanti akan ada orang nagih hutang nih kepada saya. Wah, gimana nih kalau hutang saya? Doa. Itu rokaat pertama ingat sama hutang. Terus kemudian rokaat kedua telepon tuh bunyi. Notif telepon tuh bunyi. Loh, siapa yang nelpon saya itu? Tidak tahu lagi sholat ada orang nelpon. Nah, jadi sebetulnya kita emang sulit untuk khusyuk itu. Bagaimana untuk kita khusyuk? Yang pertama adalah tadi itu kita mohon kepada Allah. Minta kepada Allah. Betul-betul mohon kepada Allah. Ya Allah, mudahkan hati kami untuk khusyuk beribadah kepadamu ya Allah. Pakempang aki abdi nagang kui khusyuk Kak Juna. Mohon kepada Allah. Mohon terus kita. Nah, yang kedua adalah apa? Riyadhah. Kita latihan terus. Kita latihan. Artinya apa? Tiap kali kita ngaji Al-Quran, bagaimana fokus kita kepada huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Fokus kita kepada bacaan yang ada dalam Al-Quran. Ketika sholat kita fokus kita terhadap bacaan dan gerakan yang kita lakukan. Kita fokus ketika naqra'u ma yaqra'ul qalbu ma yaqra'ul lisan. Hati kita itu membaca apa yang dibaca oleh lisan kita. Kita latihan terus. Ini terus dengan mudawamah riyadhah. Dengan terus kita terus berlatih. Wa bimudawamati du'a ilallah. Dan dengan terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hati kita itu oleh Allah akan dibimbing dan mudah untuk khusyuk. Maka tentunya yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah apa yang terpenting? Kita hindari itu macam-macam dosa kita, maksiat-maksiat kita hindari. Karena itu yang membuat topeng di hati kita sehingga kita sulit untuk khusyuk kepada Allah. Hati kita sulit untuk terkoneksi kepada Allah. Itu jadi tabir. Menjadi tabir. Dari dosa kita itu menjadi tabir. Maksiat yang kita lakukan itu menjadi lempengan-lempengan hati yang ketika banyak lempengan hati itu menjadi menebal. Ketika menebal itu sulit untuk tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita ambil kesimpulan, ketika kita sudah semakin sulit untuk khusyuk kepada Allah, jangan-jangan hati kita sudah mulai menebal lempengan-lempengan hati kita dari kerah-kerah dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka na'udzubillah, salbu halawatil ibadah. Ini yang paling ditakutkan oleh ulama adalah apa? Salbu halawatil ibadah. Dicabutnya rasa manis di dalam ibadah. Jadi ibadah kita itu tidak terasa nikmat. Na'udzubillah. Ini yang ditakutkan dan dikhawatirkan oleh para aulia Allah Subhanahu wa taala. Takut rasa nikmat di dalam melaksanakan ibadah itu dicabut oleh Allah. Justru yang ada merasa terpaksa, terbebani dengan ibadah kita, merasa wah, ibadah mengganggu aktivitas kita. Naudzubillah, naudzubillah. Naudzubillah. Baik, kembali ada yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Pak Cipto di Pandian, betul? Benar. Iya, silakan. Ini dampak hujan jadi gak bisa keluaran ya, dengerin Mutiara Pagi. Betul. Benar, Pak Ustaz, ya. Silakan. Ini cuma simpel aja dah. Kayak gitu ya, gimana tiap hari nole-nole orang. Dosa lagi, mau ampun lagi. Besoknya ulang lagi. Terus begitu. Apakah Allah itu selalu mengampuni kesalahan orang, saya pribadi, tetangga dijaga oleh Cipto loh, yang orang tidak ngurus. Lalu dilirik, dia hanya kelar Malaysia beda, kalau ngecok. Saya tahu dirinya penting banget, saya lihat sepeda motor itu bagi. Iya, pertanyaannya Cipto. Bagaimana untuk mendirikan menurut Imam Syafi'i? Apakah bisa diampuni juga? Tiap hari bertambah itu. Demikian. Iya. Pada ini, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Wah, hari ini saya punya 3 nama, Ustadz. Ada Titi, Ais, dan Ani. Silakan Ustadz, langsung. Apakah Allah akan terus mengampuni? Sedangkan kita setiap berbuat dosa, istighfar, mohon ampun, besoknya mengulangi lagi gitu. Gimana nih Ustadz? Ya. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya kata Rasulullah, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah senantiasa akan menerima taubat hambanya selagi nyawanya tak mau keluar dari kerongkongannya. Masya Allah. Luar biasa.
Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita semua. Cuma kita yang masih belum peduli sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah betul-betul peduli kepada hambanya, tapi hambanya selalu cuek bebek sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Pak Supriyadi ya. Jadi tapi yang diharapkan Pak Cipto, yang diharapkan adalah apa? Memang Allah akan selalu mengampuni tiap kali hambanya memohon ampun kepadanya. Allah akan memaafkan hambanya setiap kali hambanya meminta maaf kepadanya. Makanya Al-Ghafurur Rahim, zat yang maha pengampun dan maha kasih sayang hanya Allah. Yang sekalipun berkali-kali kita lupa, kita mohon ampun kepada Allah atas kelupaan kita, Allah mengampuni. Yang setiap kali kita bersalah kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah, Dia mengampuni. Yang tiap kali kita berdosa kepada Allah dan kita istighfar kepada Allah, Allah mengampuni. Luar biasa. Allah pasti mengampuni dosa-dosa kita kalau kita mau kalau bertobat dan mohon ampun kepadanya. Nah, akan tetapi, kalau urusan taubat ini yang diharapkan adalah taubatan nasuha. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, jadi taubatan nasuha itu adalah apa? Ada taubat, ada dua ya. Taubatan nasuha, ada taubat sambal. Ini milih yang mana? Taubatan nasuha itu adalah apa? Taubat yang sudah betul-betul tidak akan mengulangi lagi terhadap perbuatannya, perbuatan dosanya. Itu taubatan nasuha. Ini intinya lah. Sekalipun taubatan nasuha masih banyak, kalau nanti insya Allah dalam sesi berikutnya akan saya kutip secara khusus tentang urgensi taubat versi Imam Ghazali. Nah, nanti insya Allah. Nah, jadi taubatan nasuha ini adalah yang diharapkan dalam taubat kita. Adalah apa? Taubat yang tidak akan mengulangi dosa yang serupa atau dosa yang melebihi dosa yang kita lakukan. Yang kedua adalah apa? Ada dosa sambal. Nah, ini taubat sambal ya. Bagaimana taubat sambal itu? Orang yang kalau kepedesan, pedes, gak mau rujakan lagi. Pedes, waktu pedes, pas pedesnya hilang, maka apa? Balik lagi rujakan yang pedes lagi. Nah, jadi kalau pas lagi pedes-pedesnya, wah dia tobat tuh. Kalau sekarang gak mau rujakan lagi, aduh perut saya sakit, wah semuanya macam-macam sudah. Pas hilang perutnya enak normal lagi, kemudian pedesnya udah nggak ada, ngumpul dengan teman-teman lagi, rujakan lagi. Nah, ini yang disebut dengan tobat sambal. Ini yang tidak diharapkan. Nah, tsumma amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru dalam Al-Qur'an, tsumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfir lahum wala liyahdiyahum. Nah, ini iman dulu baru kafir lagi, iman lagi, kafir lagi, bolak-balik iman kafir, yazdadu, kemudian malah bertambah kekufurannya, lam yakunillahu liyaghfir lahum, Allah tidak mengampuni mereka, wala liyahdiyahum tariqa, dan Allah tidak menunjukkan mereka ke jalan yang benar. Nah, sudah kalau nah, itu kalau dosa sama Allah. Tapi kalau dosa sama makhluk Allah, ya Allah nggak bisa memaafkan. Karena apa? Dosanya kepada manusia. Maka harus minta maaf kepada manusia yang kita merasa berdosa kepadanya. Jadi kalau dosa kepada Allah kita mohon maaf, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan dosa kepada makhluk Allah. Kalau dosa kepada makhluk Allah harus kita mohon maaf, kepada orang yang kita merasa berdosa kepadanya. Ya, misalkan kita ngerasani itu, rasani tetangga, iri pada tetangga, minta mohon maaf. Jadi minta maaf kepada dia. Tidak bisa Allah memaafkan dosa irinya kepada tetangganya, nggak bisa. Ya, ghibahnya kepada tetangganya minta ampun kepada Allah, nggak bisa. Ya Allah, ampuni dosa ghibah saya ya Allah. Mohon maaf ya Allah. Kata Allah, wah, kamu ghibahnya sama tetangganya minta ampun ke saya. Nah, jaka sembung naik becak, nggak nyambung, Cak. Jadi oleh karena ini yang perlu kita ingat. Baik, terakhir barangkali Ustadz, apa sebenarnya pesan utama Imam Al-Ghazali kepada umat Islam terkait pentingnya menggabungkan ilmu dan ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari, Ustadz? Saya akan menutup hadis yang dikutip oleh Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Beliau mengutip hadis seperti ini, ala adullukum ala ashrafi ahlil jannah. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan
kepada orang yang paling mulia di surga itu. Mau nggak kalian aku tunjukkan siapa sebetulnya orang ahli surga yang paling mulia? Orang ahli surga yang paling keren itu siapa? Apa kata sahabat? Qalu bala ya Rasulullah. Silahkan ya Rasulullah, aku ingin tahu siapa mereka. Ahli surga yang paling keren. Ahli surga yang paling top siapa itu? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, kata Rasulullah, qala hum ulama'u ummati. Maka Rasulullah menjawab, orang yang paling keren di surga nanti adalah apa? Ulama'u ummati adalah para ulama di antara umat-umatku. Para ulama. Nah, ulama itu siapa? Man jama'al ilma wal amal. Ini ulama. Adalah orang yang mengumpulkan ilmu dan amal. Jadi dia mengumpulkan ilmu dan amal. Ilmunya mapan, amal ibadahnya juga mapan. Itu yang disebut dengan ulama. Inilah yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas itu menafsiri kalimat firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Alladzina utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu, yaitu ulama. Siapa mereka itu? Man jamal ilma wal amal, adalah orang yang memiliki ilmu dan pengamalannya. Nah, semoga kita termasuk para ulama, yakni orang-orang yang memiliki ilmu dan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ustadz Izul dan juga semua pendengar yang sudah bergabung. Insya Allah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan dengan topik yang lebih menarik lagi ya Ustadz, insya Allah ya. Insya Allah. Baik, pendengar dan juga pemirsa, Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa ilmu tanpa ibadah itu adalah sia-sia dan ibadah tanpa ilmu adalah buta. Jadi ilmu membimbing kita untuk mengenal Allah dan memahami tuntunannya, sementara ibadah menghidupkan ilmu dalam amal nyata. Bersama, keduanya membawa kita menuju kesadaran spiritual yang lebih tinggi dan kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz Izul Mutaqi, MPHI, sudah bersama Mutiara Pagi. Selamat berhari Minggu Ustadz, salam untuk keluarga, sehat-sehat terus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.